Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video bersama saya Kak Alicia. Nah, pada video kali ini saya akan membagi-bagi nih pengetahuan mengenai virtual lab atau laboratorium virtual. Nah, lagi musim daring seperti ini, sekolah daring, bahkan praktikum pun daring. Untuk laboratorium fisika khususnya, saya ingin membagi-bagi pengetahuan di mana aja sih kita bisa menggunakan atau referensi ya mengenai simulasi atau praktikum secara virtual. Oke, langsung aja next ke video. Jadi saya di sini hanya memberikan informasi atau mempermudah teman-teman untuk mencari link atau referensi simulasi fisika. Nah, di sini saya letakkan di deskripsi ya. Yang pertama itu ada PC Classroom. Nah, apa sih PC Classroom? Kita lihat di browser, kita search, tinggal klik linknya aja ya teman-teman. Jadi PC Classroom ini menyediakan banyak sekali aset atau seperti halnya banyak simulasi, kemudian konsepnya, video tutorial pun ada ya. Bahkan question blanknya itu ada di sini ya, banyak. Tapi karena saya ingin fokusnya kepada virtual lab, jadi teman-teman bisa klik titik 3 atau garis 3 di bagian pojok kiri atas, lalu ke fisik interaktif. Nah, di fisik interaktif ini ketika diklik panahnya, klik. Nah, sini banyak sekali loh menyediakan tentang fisika. Ada magnetik, kemudian statis. Nah, misalkan contohnya adalah light and color. Contoh simpelnya ya. Light and color ini saya mau RGB simulation ya, yang di atas. Kita scroll dulu ya ke bawah, ada apa aja sih. Nah, ini aja mungkin ya yang simple. Lalu kita ke launch interaktif. Nah, kita perbesar ya di bagian kiri atas, kita tunggu loadingnya, lalu kita perbesar. Drag me. Nah, jika Anda adalah seorang guru atau pengajar fisika, tentunya peserta didik Anda akan lebih mudah atau lebih aktif ya, karena ini adalah media interaktif untuk melakukan praktikum secara virtual. Nah, bisa mencampurkan warna atau cahayanya sesuai keinginan. Nah, setelah itu kita coba yuk, ada apa aja sih selain tentang light and color. Di fisik interaktif ini ada banyak seperti kinematika, hukum Newton. Nah, di kinematik ini misalnya saya ingin mengetahui grafik ya. Tapi di grafik di sini ketika kita launch interaktif, kita tunggu loadingnya. Sabar menunggu. Nah, di sini juga banyak loh, ternyata grafiknya tidak hanya satu. Bisa kita pilih jarak dan waktu, kecepatan versus waktu. Kita lihat grafiknya seperti apa antara distance versus time. Lalu kita speednya kita atur ya. Nah, setelah itu kita play. Nah, bisa terlihat ya, mudah sekali bukan? Menarik sekali ini. Pasti peserta didik Anda akan suka. Nah, jika Anda adalah seorang asisten laboratorium yang perlu mahasiswa atau ada tingkat kalian mengeksplor tentang praktikum fisika, juga bisa menggunakan fisik classroom ini ya. Misalkan hukum Newton, sekarang saya mau kita pilih yang simpel kali ya, yang lebih mudah. Nah, ini sepertinya ada warnanya menarik nih. Seperti apa, kita klik. Jadi ini kita explore sama-sama aja ya teman-teman. Lalu launch interaktif. Ternyata di sini itu menyediakan kita perbesar dulu. Tunggu loadingnya. Nah, ini kan dari HP ya atau Android. Jadi untuk yang menggunakan PC, ketika linknya diklik itu mungkin lebih besar ya tampilannya, apalagi diperbesar. Akan lebih menarik juga ya.
Oh, ternyata seperti ini. Lalu ketika kita play atau kecepatannya kita atur ya. Ini juga ada frictionnya loh. Wah, menarik sekali. Ada air drag-nya juga. Jadi gesekan udara maupun koefisien gesekan yang dilaluinya itu bisa kita tentukan atau kita atur ya lebih tepatnya. Nah, force-nya juga di sini langsung terlihat gayanya berapa, velocity-nya atau kecepatannya. Nah, ketika mundur, velocity-nya itu akan bernilai negatif. Oh, jadi tidak harus ya kita menghitung-hitung lagi gitu. Mungkin dengan virtual lab ini kita hanya menyalin atau menuliskan data ya tanpa harus menghitungnya. Boleh kita menggunakan perhitungan untuk menjadikan bukti. Lalu yang kedua itu ada simulasi OPSIC. Nah, website dari OPSIC ini tampilannya seperti ini ya teman-teman. Jadi pilihannya itu di atas, di bagian atas ini. Jadi untuk yang tadi classroom mungkin ada di titik 3, kemudian di interaktif, tapi di sini lebih simpel ya. Jadi di atas itu sudah ada materi dan keterangan submaterinya juga tampak ya. Dan ketika kita klik juga ini menyediakan banyak sekali. Jadi tidak hanya klik langsung ke praktikumnya, tapi ada pilihan lagi, misalkan like. Nah, like and color sama ya, kurang lebih seperti yang tadi dalam PC Classroom. Oke. Mungkin saya ganti kali ya. Saya mau mencoba bagian rotasi. Nah, rotasi yang momen inersia. Apa aja ya? Seperti apa? Oh, ternyata seperti ini teman-teman tampilannya. Menarik sekali. Di sini ada ketentuan dari bolanya. Kita mau menggunakan yang padatan ya, solid, atau yang spherical cell, cylinder cell. Dan masanya juga kita bisa tentukan loh, masa, radiusnya ya. Lalu ketika kita start, di bawahnya ini sudah ada ya keterangan. Oke, good ya. Mungkin teman-teman bisa langsung mencobanya. Tinggal klik link yang ada di deskripsi. Kurang lebih OPSIC seperti ini ya teman-teman. Lalu misalkan saya mencoba yang fluida. Nah, bagaimana sih tampilannya untuk fluida? Nah, di sini ada mengatur massa dari bendanya, apakah dia akan massa jenisnya. Ketika diatur, apa akan melayang, tenggelam, atau mengapung. Nah, bisa terlihat ya, sesuai dengan massa jenis, massa dan yang kita atur, kita tentukan berapa. Dan arahnya juga sudah terlihat ya di bagian panah yang menunjukkan. Simple sih, saya rasa ini worth it banget. Lalu kita lanjut ke Physics Edu. Nah, Physics Edu ini menurut saya simple ya, lebih simple dari PC Classroom atau yang tadi sebelumnya OPSIC. Jadi ini tampilannya hanya seperti ini, jadi langsung ya, ibaratnya mah to the point gitu. Gravitasi ada apa aja, fluida ada apa aja, waves gitu, gelombang. Nah, misalkan saya mau ke fluida seperti yang tadi. Nah, bedanya di sini teman-teman. Kalau tadi lebih menampilkan seperti halnya kolam ya. Kalau ini animasinya seperti 2 dimensi, tapi volumenya bisa kita atur, perbesar, perkecil. Apakah akan melayang atau tenggelamnya semana gitu. Bagus ya. Lalu misalkan kita pilih lagi apa ya, kita ke fluida lagi ya mungkin, atau kita ke ini saking banyaknya ya, saya jadi bingung ini mau pilih yang mana. Oke, kita ke heat to water ya. Kita mau menunjukkan atau simulasi dari grafik dari temperatur versus time. Oke, nah ketika di play lihat ya grafiknya jelas, simple sih ini. Dan di sini sudah menampilkan waktu, lihat teman-teman, T-nya, waktunya berjalan ya berapa second. Oke, bagus. Selanjutnya mungkin
kita mau mencari bumi dan matahari. Bumi dan matahari seperti apa sih? Kita tinggal play aja. Ini revolusi ya antara perputaran bumi terhadap matahari. Jadi bukan hanya rotasi saja. Lihat di situ simpel sekali days-nya atau harinya itu berjalan ya. Ketika 30 hari putarannya itu sudah sampai mana? Oke, buminya terus mengelilingi. Mungkin tidak sampai akhir ya, kalau sampai 1 tahun itu cukup lama. Oke, saya skip ya teman-teman. Oke, nah jadi fisik edu ini lebih simple sekali, tapi cukup worth it sih, menyediakan banyak sekali praktikum. Dan yang terakhir dari website adalah My Physics Lab. Physics Lab apa ya? Nah, kalau di Google ini biasanya yang ketika kita ketik virtual lab itu My Physics Lab yang banyak. Tapi menurut saya ini masih kurang lengkap ya, mungkin belum diperbarui. Dan ini tuh lebih banyak ke kesetimbangan ya mungkin. Nah, teman-teman bisa lihat di sini contohnya ini ya, single spring. Jadi ini lebih ke simulasi aja sih. Bisa juga kita atur sih masanya, terus bagaimana, apakah time stepnya seperti apa, warnanya juga bisa menarik sih. Ini warnanya bisa kita ubah sesuai yang kita inginkan, entah warna latarnya. Tapi menurut saya masih kurang komplit seperti halnya Physics Classroom. Tapi teman-teman bebas, yang penting sesuai dengan KI dan KD-nya atau sesuai dengan materinya. Jadi materinya membahas apa, kemudian submaterinya itu juga membahas apa, itu harus sesuai dengan praktikumnya. Jadi jangan memberikan simulasi yang tidak sesuai dengan submateri yang sedang dibahas. Walaupun ia masuk ke dalam materi tersebut, tapi submaterinya belum kita jelaskan, itu salah sekali ya. Jadi peserta didik itu akan bingung jika hanya mempraktikkan saja, terutama dalam virtual lab ini. Jadi website yang menyediakan virtual lab sudah ya. Kita lanjut ya ke aplikasi. Nah, aplikasi di sini ada Pet Colorado yang pertama. Ini cukup terkenal sih. Sini saya menyediakan link untuk mendownload ya dalam Play Store. Karena saya sudah download, tinggal dibuka. Nah, tampilannya seperti ini. Ini banyak ya, bukan hanya fisika aja. Pet Colorado ini matematika pun ada, biologi, kimia. Banyak ya. Kita tinggal search aja apa yang kita mau praktikumkan atau kita praktikkan. Misalnya di sini fisikanya itu bending light. Sini kita pengenalan dulu ya, bagaimana sih contohnya. Nah, ketika sinar kita nyalakan. Nah, bagaimana sudutnya ya, pembentukan sudut antara udara dan air. Kerapatan dari kedua medium ini kan sungguh berbeda ya. Juga bisa mengatur juga gelombangnya seperti apa. Lalu banyak sih. Teman-teman bisa langsung mencobanya sesuai dengan materi yang sedang diajarkan. Lalu yang kedua itu ada Fisik Virtual Lab. Nah, Fisik Virtual Lab ini kita buka di Play Store. Kurang lebih seperti ini ya tampilannya. Kita buka ya, kita langsung aja buka tampilan Fisik Virtual Lab. Nah, sini ada light, mekanik, electricity, magnetis. Ketika kita klik juga banyak lagi pilihannya. Mau melakukan simulasi apa? Misalkan saya yang nilai sinar ya. Jadi ketika kita atur di sini juga otomatis pembesarannya juga sudah terhitung ya. Titik fokusnya berapa, pembesarannya pun sudah terlihat letaknya di mana. Lalu misalkan saya gunakan yang image in plane mirror. Nah, dalam kaca ini ketika kita gerakan, seperti ini. Mungkin ini masih kurang lengkap ya menurut saya karena tidak ditampilkan
sudutnya berapa dan harus diukur lagi. Nah, ini efek Doppler ya. Terlihat ya teman-teman pada kecepatan berapa pembentukan wave atau gelombangnya itu seperti apa sih gelombang dari efek Doppler. Nah, ini cukup menarik sih untuk peserta didik. Dia bisa melihat langsung, oh seperti ini loh, walaupun secara nyatanya tidak bisa terlihat atau dengan mata telanjang tidak bisa ya. Lalu selanjutnya ada Physics App. Physics App itu apa sih? Nah, dalam Play Store itu namanya itu kita search dulu ya di Play Store. Physics Experiments for High School and College. Nah, bagaimana sih dalamnya? Tampilannya sini saya kasih bintang 5 ya. Jangan lupa untuk mengapresiasi terutama untuk pembuat aplikasi-aplikasi ini. Misalkan kita ke mekanik, mungkin sini masih sedikit ya yang menyediakannya. Seperti ini ya ternyata. Tapi di sini bisa terlihat akselerasinya berapa. Oke, menarik ya. Lihat, ini titik-titik dari pergerakan mobil tersebut dapat kita amati. Dan time-nya juga berjalan sih, berapa second, jaraknya berapa. Oke, good ya. Ketika di start sesuai dengan percepatan yang kita sudah sesuaikan atau kita atur. Misalkan ini kita lebih cepat. Oke, good. Seperti ini ya untuk constant motion. Lalu misalkan saya mau momentum mungkin, atau ya boleh momentum ya. Di sini ada left car dan right car. Nah, jadi ada mobil kiri, mobil kanannya. Kita atur ya. Misalkan kecepatannya berapa. Oke. Wow, menarik sekali sih. Bisa terlihat ya bagaimana proses tumbukan. Juga langsung terbaca loh ini ketika velocity. New velocity-nya itu langsung kecepatan keduanya itu berapa. Oke, bagus ya. Ini ada di Physics App. Nah, linknya ada di deskripsi. Teman-teman bisa langsung klik aja untuk mendownload aplikasinya. Lalu selanjutnya itu ada Quantum Physics ya, atau Physics Lab R. Oke. Nah, Physics Lab di sini itu tampilannya seperti ini kurang lebih. Tapi dia menurut saya isinya itu lebih ke listrik ya. Mungkin karena dari tampilannya juga sudah menunjukkan listrik ya. Ada sirkuit, kemudian mekanik, elektromagnetik gitu. Ya mungkin baru sedikit ya, tapi ini lebih menariknya ini seperti halnya game ya atau permainan. Nah, di sini teman-teman bisa langsung menyusun. Jadi disediakan ampli ya atau penguat, lalu ada baterai, ada switch, ada juga lampu. Misalkan saya membuat rangkaian yang sederhana dulu ya. Selain menggunakan rangkaian itu biasanya banyak sih dalam PC juga, tapi di sini karena menggunakan Android ya. Oke, saya atur dulu. Kita hubungkan dulu ya, terutama kabelnya yang positif, negatif mengalir dari mana? Dari baterai. Oke. Nah, bisa lihat ya teman-teman ketika saklarnya dinyalakan, maka lampu akan menyala, atau ketika saklar tertutup, lampu akan menyala. Oke, ini hanya sederhana ya, teman-teman bisa kombinasikan. Juga ada tentang mekanik ya. Bagaimana sih bumi dengan planet lain atau matahari, mungkin kita letakkan Earth. Nah, lalu matahari. Wow, ternyata seperti itu ya gayanya. Lalu kita ke elektromagnet. Nah, misalkan ada negatif charge sama positif charge. Nah, apakah benar sih dia akan tarik menarik? Wow, terlihat ya garis-garisnya. Ternyata memang benar tarik menarik. Dan ketika kita masukkan
positif charge-nya ketika dengan positif dia akan menjauhi ya, tentu saja ya, tolak menolak ya. Dan oke, good ya, bisa terlihat dia akan tertarik pada charge yang negatif. Oke, mungkin dari Physics Lab tuh hanya sedikit ya, mungkin belum diperbarui lagi. Jadi menurut saya dari website dan aplikasi dalam Play Store yang bisa teman-teman download hanya segini aja, yang menurut saya ini cukup menarik dan bisa digunakan. Jika Anda adalah seorang guru atau pengajar fisika, silahkan menilai sendiri aplikasi mana sih atau website mana yang tepat untuk Anda berikan kepada peserta didik Anda. Jika Anda adalah siswa, jika teman-teman merupakan pelajar, silahkan kalian explore ya, yang mana yang menurut kalian asik, menarik, dan kalian tertarik untuk mencobanya. Oke, dari saya cukup, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.